Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ematun Salamia dengan NIM 2042011848. Saya dari kelas 5G Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, di mana kali ini kita akan membahas mata pelajaran tentang matematika dengan judul materi diagram batang. Nah, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan diagram batang? Yuk sama-sama kita belajar tentang diagram batang. Simak penjelasan berikut. Nah, yang dimaksud dari diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Nah, yang dimaksud dari bilangan atau kuantitas ini yaitu ada sebuah tabel yang telah diisi dari data-data ataupun jumlah yang dibentuk dengan angka-angka. Itulah yang dikatakan dengan kuantitas tadi. Yuk kita lanjut. Yang kedua yaitu mengenai jenis diagram batang. Ada dua jenis diagram batang. Yang pertama yaitu diagram batang vertikal atau tegak. Mengapa dia disebut dengan diagram batang vertikal atau tegak tadi? Karena di sini batang-batang ini dibuat dari vertikal atau tegak. Jadi lihat ya, bentuk dari contoh di sini itu dia terbentuk seperti batang-batang dan dibuat tegak. Nah, itulah yang dinamakan diagram batang vertikal atau tegak. Yang kedua yaitu diagram batang horizontal atau mendatar. Nah, mengapa dia disebut horizontal atau mendatar? Diagram batang horizontal ini karena batang-batangnya disajikan secara horizontal atau mendatar. Nah, berikut ini contohnya. Dapatkan dilihat perbedaan dari kedua contoh berikut. Mengapa dia dikatakan diagram vertikal atau tegak tadi? Karena batang-batangnya tegak. Mengapa dia dikatakan diagram batang horizontal atau mendatar? Karena batangnya mendatar seperti ini. Oke, sudah jelas ya adik-adik? Oke, kita lanjut penjelasan selanjutnya yaitu tentang fungsi dari diagram batang. Nah, apakah adik-adik tahu apa saja fungsi diagram batang? Nah, jika tidak, fungsi dari diagram batang yaitu mempermudah pembaca dalam mencari atau melihat data-data dalam periode waktu tertentu dari data-data yang telah disajikan seperti itu. Nah, kita lanjut penjelasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dari diagram batang, di mana tujuan dari diagram batang ini yaitu untuk mempermudah dalam melihat data-data dengan cara yang mudah dan sederhana. Seperti contoh berikut ini. Inilah bentuk dari diagram batang. Oke, adik-adik semuanya, kita lanjut yaitu tentang cara menyajikan data dengan diagram batang. Nah, bagaimana sih cara-cara untuk menyajikan data diagram batang tersebut? Berikut langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama yaitu membuat nama diagram batang. Seperti contoh yang telah disajikan yaitu nama dari diagram batang. Yang kedua yaitu membuat sumbu mendatar ataupun sumbu tegak. Yang ketiga membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang keempat membuat skala dan menulis nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Dan yang kelima yaitu membuat batang untuk menunjukkan frekuensi atau nilai lain. Ada sebagian data itu ditampilkan dengan frekuensi tapi tidak langsung dengan jumlahnya. Berikut itulah cara-cara dalam menyajikan data dengan diagram batang. Yuk kita masuk dengan contoh dari membuat diagram batang tersebut. Berikut inilah contoh-contoh dari membuat diagram batang. Nah, di situ terdapat contoh soal yaitu ada tabel yaitu nama buah dan juga jumlahnya yang telah disediakan, di mana apel berjumlah 15, jeruk berjumlah 5, anggur berjumlah 20 dan juga durian berjumlah 30. Nah,
Nah, di sini totalnya yaitu 70. Tinggal kita masukkan saja, kita sejajarkan, yaitu apel yang disejajarkan dengan jumlah 15 yang ditandai dengan warna merah, dan juga jeruk yang ditandai dengan warna oranye, anggur yang diwarnai dengan warna purple, dan juga durian yang ditandai dengan warna biru. Sekian penjelasan dari saya, semoga adik-adik paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.